Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah pengereman ya, terutama pengereman belakang di motor Ninja SS ya, ataupun Ninja Air ataupun Naked ya. Jadi gini, kali ini mungkin kita akan berbincang di seputaran disc brake ya. Ini kan untuk peleknya sendiri saya udah menggunakan pelek CB ya, CB 150 R Odd. Ini original ya, termasuk juga cakram belakang. Nah, ini akan kita bahas. Sementara untuk yang depan saya pakai variasian ya. Ini pakai yang gede, lingkarannya mungkin ada di 300 mm ya, supaya lebih pakem untuk yang depan. Nah, tapi yang belakang ini saya akan mencoba, mungkin bukan upgrade sih, jadi mungkin downgrade ya. Jadi akan ganti piringan cakram belakang itu pakai yang lokal dan variasian. Kenapa gitu saya pilih yang lokal? Jadi gini, untuk motor itu ya, cakram belakang itu kalau di motor jalan raya ataupun road race, ataupun bisa jadi itu karena mungkin faktor apa ya istilahnya, kebiasaan seseorang gitu ya. Kalau saya sendiri memang tidak terlalu suka cakram belakang itu yang terlalu pakem gitu. Tapi nggak tahu yang lain gitu. Kalau saya lebih suka cakram belakang itu yang smooth ya, bukan berarti nggak ngerem atau blong ya. Ngerem, cuman nggak apa ya, nggak bikin terkejut gitu loh. Jadi kalau biasanya kalau cakram-cakram ori, cakram belakangnya itu agak apa ya istilahnya, agak agak nyentak gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan pengereman itu biasanya langsung ngunci gitu, tak set gitu ya ban belakangnya. Nah, saya tuh ngehindarin tipikal cakram yang seperti itu. Termasuk di Ninja Air Ori yang palang 3 itu peleknya wah sangat bahaya banget itu. Sangat ngunci banget ya untuk pengereman. Nah, sementara yang CB ini udah agak lumayan ya, karena mungkin terbantu dengan ring 17-nya ya, jadi sedikit lebih smooth lah ya. Tapi saya akan bikin lebih smooth lagi karena ini ori, jadi dia sangat gigit gitu ya, sangat menggigit, terlalu sangat menggigit. Nah, ini untuk piringannya ori, ini menurut saya masih terlalu ngegigit. Nah, ini rencana saya akan pakai piringan cakram ini ya. Ini untuk merek sendiri, ini saya nggak beli online, ini beli di sini, harganya itu cuman 46 deh kalau nggak salah, 46 atau 56, pokoknya di bawah gocap 50 ribuan kalau nggak salah. Ini bukan plotting, jadi ini sama variasinya sama dengan yang depan ya. Jadi dia apa namanya, hanya beda warna aja gitu, tapi ini bukan plotting ya, cuman beda warna aja. Cuma beda warna aja. Sorry terpotong karena tadi ada ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu itu kalau ngomong berisik gitu ya. Jadi saya matiin dulu, mohon maaf gitu ya. Ada gangguan dikit. Ada ibu-ibu lewat. Nah, jadi gini. Nah, ini bukan plotting ya. Cakramnya sendiri ini bukan plotting, cuman ya variasian aja. Jadi ini tuh kayak tempelan gitu. Jadi ring-ringnya itu bukan plotting ya. Nah, karena plotting itu untuk kalipernya harus ganti untuk memaksimalkan, harus pakai tipikal yang kaku, jangan yang seperti ini. Kalau yang ori kan goyang dia. Nah, ada space. Kalau misalkan kaliper yang 2P atau 4P itu yang dari Nissin ataupun Brembo, nah itu baru cocok buat yang plotting. Ini saya sendiri untuk depan belakang memang nggak plotting ya. Jadi kayak ini juga ring-ringnya cuman variasian aja. Jadi ini juga cat ya, jadi warna bukan bukan ini terputus ya. Jadi ini satu bahan ya semua menyatu gitu ya. Terus catnya yang ini warna gold. Ini juga ada kemiripan sih sama yang ini tuh ya, matching. Ini bekas cakram yang nggak kepake sebetulnya, salah beli cakram ya si Jepri, Bro Jepri beli cakram salah piringan. Harusnya beli cakram Ninja Air. Jadi ini nggak saya beli. Ini ada sisa-sisa. Jadi saya tertarik buat pasang di motor saya ya, karena memang eh, cakram ini kayaknya itu nggak akan terlalu gigit gitu ya, karena lokal gitu. Biasanya yang lokal itu memang daya cengkramnya kurang biasanya. Nah, itu akan saya manfaatkan untuk rem belakang.
supaya pengeremannya nanti lebih smooth. Sebetulnya ada cara lain ya, sebetulnya kalau misalkan ada budget yang lebih, sebetulnya masih ada cara lain untuk mempersmooth cakram belakang. Itu caranya itu dudukan kaliper ini jangan dibikin di atas ya. Jadi kalau misalkan mau smooth teman-teman tinggal balik aja gitu. Cuman ya ngebalikinnya itu biayanya tinggi juga ya, karena harus beli apa namanya, dudukan kaliper belakang yang posisinya di bawah. Itu ada harganya mahal banget ya, lumayan mahal. Mungkin under 300.000 ya, tergantung merek. Terus yang saya tahu itu ada dari WR3 ya kalau nggak salah, itu untuk Ninja. Jadi harganya lumayan mahal gitu ya. Sebetulnya kalau bikin juga bisa, cuman mungkin nanti kurang rapih ya. Ini juga kebetulan peleknya karena udah ganti CB, harus ada rubahan lagi. Jadi saya posisi cakram tetap di atas, cuman saya akan coba dulu piringannya saya ganti dengan yang lokal supaya tidak terlalu ngerem, tidak terlalu pakem ya. Ya mudah-mudahan aja berhasil sih, jadi smooth gitu. Nah kalau untuk di RR sendiri dia masih mending. Kalau RR itu memang lebih smooth daripada Ninja Naked ya untuk RR, karena posisi si cakramnya itu nggak di belakang seperti ini ya. Jadi kalau posisinya seperti ini dia sangat rawan sekali untuk mengunci ya ketika lakukan pengereman. Kalau RR sendiri kan di sebelah sini dia posisinya, di depan ya seperti ini. Kalau ini kan seperti ini. Kalau RR seperti ini di depan. Jadi RR itu lebih smooth daripada Ninja Naked. Saya juga heran kenapa ini motor Naked ditaruhnya di sini gitu, posisi cakramnya. Jadi kebanyakan itu nggak cuman saya sih sebetulnya, teman-teman saya juga sama komplain gitu kenapa motor Naked itu kalau melakukan pengereman, khususnya Ninja R ya, kalau kalau motor yang lain tidak, mungkin kayak CB nya sendiri ya saya coba juga enak, terus Vixen juga enak. Khusus di Ninja Naked ya, SS, Ninja M, Ninja Kiss yang double disc brake itu cakram belakangnya sangat gigit banget gitu. Jadi rawan banget ngunci gitu ya. Itu berbahaya sebetulnya yang seperti itu, apalagi hujan gitu ya. Posisi kering aja ngunci gitu, apalagi hujan gitu kan. Jadi ya harus pinter-pinter ngatur rem. Cuman terkadang kita kalau misalkan lagi gaspol terus nemu apa istilahnya ya, nemu ada orang yang nyebrang secara mendadak. Nah kalau misalkan remnya seperti ini, wow bahaya banget. Harusnya itu yang pakem itu yang depan ya, yang depan pakem, terus diimbangi sama engine brake dan rem belakang. Itu jadi nanti pas berhentinya itu tidak ngepot ataupun tidak ngosot seperti itu ya. Dan juga nanti di posisi ketika mau menikung, kalau rem belakang lebih smooth itu akan lebih pede buat nikung. Biasanya seperti itu ya. Itu yang saya alami seperti itu. Ini juga untuk motifnya dia tidak bulat ya, tidak seperti ini. Sebetulnya untuk motif saya lebih suka yang bulat seperti ini daripada yang bergerigi seperti ini ya. Apalagi ini saya tidak rekomendasikan untuk ditaruh cakram lokal yang bergerigi seperti ini taruh di depan ya. Biasanya itu ke pengereman itu kurang apa ya, kurang nyaman, jadi endut-endutan ya kalau misalkan ditaruh di depan. Kalau di belakang sih saya rasa nggak akan terlalu ngepek ya. Dan ini juga piringannya kecil, masih sama diameter lingkarannya itu dengan yang orinya ya, seperti ini. Jadi masih sama. Nanti kita akan coba pasang tapi mungkin nggak bisa langsung di next video ya. Jadi nantilah ketika saya santai saya akan coba pasang piringan ini ya. Nah gitu, jadi intinya saya akan bukan upgrade, saya akan downgrade mungkin ya. Karena kalau misalkan upgrade harusnya lebih pakem lagi, kalau ini tidak ya. Ini untuk menurunkan daya cakramnya sendiri gitu loh, untuk menurunkan daya kejut yang berlebih gitu. Jadi kalau dibilang upgrade ya harusnya juga partnya yang mahal. Ini cuman 50.000 ya. Tapi ini belum saya berani rekomendasikan karena belum saya tes ya, belum saya pasang, belum saya tes. Jadi saya tidak akan rekomendasikan. Ini hanya sebatas teori saya ya, dan saya akan coba sendiri gitu. Kalau misalkan enak dan teman-teman mau coba ya bolehlah. Karena biasanya setahu saya cakram lokal itu memang dia ke pengereman itu bisa dikatakan langsung mengurangi ya, langsung mengurangi daya cengkramnya. Itu udah terbukti itu. Baik di motor dulu ya, Satria 2 tak juga ya. Punya teman pas ganti lokal itu pengeremannya itu agak kurang. Terus Jupiter MX juga sama dengan harga yang 100.000
atau pokoknya di under 100.000 itu biasanya cakramnya itu akan mengurangi daya cengkramnya. Nah, kalau saya memang suka, tetapi untuk yang belakang ya. Kalau yang depan lebih baik memang sensitif atau lebih baik daya cengkramnya itu yang kuat untuk yang depan ya. Untuk saya pribadi ya, kalau yang lain tidak tahu. Tapi kalau saya memang lebih suka yang depan pakem banget, yang belakang itu smooth ya, seperti itu. Nah, oke, mungkin cukup ya untuk review mengenai masalah pengereman ya. Ini mereknya nih ada nih. Pinon. Pinon ya. Kalau PND sih bagus, ini Pinon. Biasanya ini di Shopee juga ada harganya. Saya lihat di Shopee itu ada yang 45.000, ada yang 65.000. Modelnya seperti ini, cuman mereknya bukan ini. Mereknya itu kalau nggak salah kayak Goyo ya mereknya ya. Ini mereknya Pinon. Merek apa itu ya? Saya juga nggak ini banget, nggak familiar banget gitu. Tapi ya akan coba aja gitu, akan dicoba aja. Semoga aja memang bener agak smooth pengeremannya ya. Pinon. Kita akan bikin remnya itu smooth dengan modal yang murah meriah, cuman ganti piringan lokal aja ya. Dan semoga berhasil ya. Oke, ditunggu next projectnya untuk pemasangan dan test ride tentang cakram ini. Apakah benar-benar akan enak gitu ya. Nah, oke, mungkin cukup ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan mengenai masalah pengereman, tinggal komen aja, pasti saya balas kok. Insya Allah saya selalu balas chat dari teman-teman ya. Dan mungkin kalau misalkan mau sharing juga masalah perduatakan, boleh WA ke 081912821531. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.